Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Menara Pengharapan terkasih yang pagi ini sudah ada bersama-sama dengan saya di tempat ini, maupun yang mengikuti melalui Zoom dan juga di kanal YouTube. Selamat pagi semuanya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk kembali bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pendeta Henry Simarangkit, kepada Bapak Togu, dan juga pada saudara saya Kotemi. Selamat datang, selamat bergabung dan beribadah di tempat ini. Dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan masih memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, dan Kau masih memberikan kesehatan kepada kami. Itu semua semata-mata karena kemurahan-Mu, dan kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dan juga kami mau menyerahkan setiap jemaat-Mu yang telah hadir di tempat ini. Kiranya Kau berkati Tuhan. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk menaikkan doa Bapa kami bersama-sama dengan saya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini bersama-sama dengan saya. Besar anugerah-Mu. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada di tempat ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk
kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur dan kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau agungkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Haleluya. untuk membuka ibadah kita pagi hari ini dalam doa.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, dan sebelum saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin mau memberikan kesaksian atau menceritakan cinta kasih Tuhan yang sudah dialami dalam kehidupan ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu untuk mengangkat pujian Ku Diberi Kuasa. Kita bersyukur kita menjalani kehidupan sampai hari ini, apapun rintangan halangan yang dihadapi, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kuasa kepada kita untuk melewatinya dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Amin. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sedikit bercerita, menyaksikan kebaikan yang sudah dialami sepanjang minggu ini atau sepanjang kehidupan yang dilewati. Pasti ada karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Biar boleh menjadi berkat buat kita semua dan boleh menguatkan kita. Ada Bapak Ibu mungkin barangkali? Oh, ada Pak Nelson. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pak, selamat pagi semua.
Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya hanya berbicara sedikit tentang kesempatan. Kita tahu bahwa Gereja Metodis Injili itu harusnya cirinya adalah mengabarkan Injil. Ya, Metodis Injili. Jadi kalau tidak mengabarkan Injil, barangkali dihapus saja Injilinya di belakang gitu ya. Gereja Metodis saja. Nah, Tuhan itu kan memberikan kesempatan cukup banyak sebetulnya bagi kita. Saya selalu berpikir setiap kali kita keluar rumah, pasti kita bertemu dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu di kampung, mungkin di Sumatera Utara, di kampung kita masing-masing, belum tentu seperti itu. Tapi kalau di sini udah pasti. Nah jadi, ini ceritanya sebetulnya beberapa waktu lalu di Kabupaten Cianjur ada teman kami meninggal. Lalu di pemakaman itu kami hadir, dihampiri oleh seorang bapak. Dia berterima kasih karena kami hadir, karena dia bilang memberikan dukungan dan seterusnya. Lalu dia bilang, "Pak, Kak, saya juga dulu orang gereja, saya dulu dibaptis di gereja ini. Tetapi karena saya nikah, jadi saya akhirnya mualaf," katanya begitu. Nah inilah kesempatan yang saya maksud. Nah dari situlah kebetulan saya dengan ipar saya, adiknya, kakaknya istri saya, ya kami kembali lagi menegaskan ulang bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan di akhir cerita itu saya bilang, seperti apapun Bapak, datanglah kepada Tuhan Yesus, Dia akan tetap sambut Bapak. Tapi kami sudah ceritakan ulang bagaimana Tuhan Yesus dikorbankan di kayu salib dan seterusnya. Nah jadi kesempatan itu selalu ada. Sebetulnya peristiwa yang sama sudah terjadi 2 kali ya pada saya. Ya bukan 2, lebih sering sebetulnya orang-orang yang seperti ini. Tergantung kita meresponnya bagaimana. Ya kalau saya umpamanya waktu itu, oh ya Pak nggak apa-apa, agama itu semua sama saja, itu akan beda lagi ceritanya. Tapi sering kita mencari rasa aman, ya kita begitu ya. Suatu waktu saya di pernikahan teman, keluar dari gereja, wali dari laki-laki juga sama. Dia bilang, oh bagi saya semua agama itu sama saja. Oh Pak, agamanya apa? Oh saya Muslim. Oh saya kira Bapak Kristen. Bukan. Wah agama itu nggak sama Pak. Ya, agama itu semua mengajarkan surga, neraka, kebaikan, kejahatan, ada kitab sucinya, ada nabinya. Nah, tapi jalan ke surganya nggak sama Pak. Nah kita mulai lagi dari situ. Nah hari Selasa ini juga kesempatan. Ya Selasa lalu kami survei lokasi untuk syuting ke Kabupaten Cianjur sama ke pegunungan apa ini di Cipatat itu ya. Lalu kami semobil dengan koordinator art ya Pak Tito. Nah jadi dalam perjalanan ya berjalanlah saya di belakang, dia berdua di depan sama yang nyupir. Dia ngomong saja, saya hanya diam, saya tidak bicara, hanya saya berdoa, Tuhan tolong. Kalau Tuhan mau saya injili orang ini, buatlah caranya. Tapi saya diam, ya mereka aja asik ngomong. Lalu dia bilang, saya berteman dengan siapapun, ya dia Katolik, Hindu, Protestan, siapapun saya temani. Karena bagi saya, begini Pak ya, katanya ini kepada ipar saya juga di depan. Sama seperti kita ke Bogor, ada yang dari jalur ini, ada yang jalur itu, ada jalur ini. Nanti kan tujuannya juga semua sama. Nah ini Bapak Ibu sering kita dengar itu, istilahnya banyak jalan ke Roma. Ya saya langsung ngomong, Pak, tidak sama Pak. Ya jalan ke surga itu begini, saya ceritain. Oh begitu ya, dalam Kristen seperti itu ya. Saya jelaskan semua keberdosaan manusia, salib dan seterusnya, kepastian masuk surga kalau ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus dan seterusnya. Sampai dia banyak pertanyaan. Nah maksud saya Bapak Ibu, kesempatan itu selalu ada. Kita bagaimana? Ya ini kan selalu saya dorong kita ini bagaimana? Kesempatan-kesempatan yang ada ini, ketika ada jembatan untuk kita berbicara, bagaimana? Kita cari rasa aman atau kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini? Karena kesempatan itu selalu ada. Saya pernah salah dan itu menjadi penyesalan saya. Ya sampai sekarang itu sedikit mengganggu saya. Dulu
Kami tinggal di Cipedes, jadi pada 17 Agustusan saya ke rumah RT silaturahmi. Lalu dia bilang, pahlawan kita itu sudah mati, berkorban bagi kita. Dia sudah mereka memberikan nyawanya dan seterusnya. Dalam hati saya itu ada inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kemerdekaan kita. Tapi waktu itu saya tidak ngomong gitu ya. Itu jadi penyesalan saya. Itu kesempatan yang paling baik yang saya tahu, yang pernah saya alami. Jembatan yang paling baik. Karena dia sudah bilang pahlawan kita itu sudah mati, berkorban supaya kita bisa merdeka. Mereka mau mengorbankan jiwa raga mereka. Itu kan Tuhan Yesus untuk kita gitu. Tapi waktu itu saya tidak berani masuk kepada karya keselamatan di dalam Yesus. Padahal tinggal selangkah, bukan? Sedikit saja tinggal itu. Jadi Bapak Ibu, kesempatan selalu ada, ayolah. Ya, kita tidak bisa berdiam diri lagi, kita harus bergegas. Ya, itu saja yang saya mau saksikan. Tolong dukung saya terus dalam doa supaya saya tetap memiliki semangat ini, jangan pudar. Terima kasih. Amin, terima kasih Pak Nelson. Kita akan terus dukung pelayanan Pak Nelson, penginjilan baik ke Kuningan atau mungkin Tuhan izinkan ke tempat-tempat yang lain lagi. Kita percaya, ngomong-ngomong soal penginjilan Bapak Ibu, biarlah kesaksian ini benar-benar membakar semangat kita juga untuk menginjili orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Saya bukan tipikal orang yang bisa menginjili Bapak Ibu, bukan tipikal orang yang istilahnya bisa berbicara ayat firman Tuhan. Tapi saya ingat Pak Alex pernah bilang sama saya, mungkin kamu gak bisa menginjili, gak bisa ngomong tentang firman Tuhan, gak bisa khotbah atau hal-hal lainnya, tapi cukup dengan mendoakan di rumah, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang ada di garis depan, itu sudah sangat membantu sekali ya. Jadi Bapak Ibu, dan juga dengan hidup kita juga, biarlah hidup kita sekecil apapun tindakan kita mengasihi tetangga atau dimanapun pelayanan yang Tuhan izinkan kita tangani, biarlah kita boleh menjadi berkat dan boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Ya, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mungkin mau menceritakan cinta kasih Tuhan? Belum ada. Di Zoom mungkin barangkali ada? Ada. Oh, baik, belum ada. Baik, di minggu-minggu mendatang saya tunggu ya Bapak Ibu. Karena dengan mendengar kesaksian atau cerita-cerita tentang karya Tuhan dalam kehidupan tuh, kalau buat saya pribadi tuh itu sangat benar-benar memberikan kekuatan tersendiri ya. Mungkin beda-beda ya ceritanya gimana Tuhan bekerja, tapi buat saya pribadi benar-benar istilahnya memotivasi saya lebih lagi, dan juga mungkin jemaat-jemaat yang lainnya untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, kalau sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian bersama dengan saya, tangan Tuhan yang pegang. Kita sudah memasuki hari ke-22 di tahun 2023 ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan Bapak Ibu. Ya mungkin apalagi di tahun yang baru, tahun baru Imlek ini biasanya suka ada ramalan inilah itulah. Tapi saya nggak percaya itu. Saya percaya bahwa apapun yang akan terjadi di depan, Tuhan yang akan selalu memegang masa depan kita. Dia akan berjalan di depan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Tuhan selalu menyertai kita dan pasti menjaga langkah kita dan memberkati kita. Amin. Tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan,
Dan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap meski susah seperjalanan membantunya menderu, dipimpinnya aku bertahan sampai akhir langkah. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang berbanyak dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang berbanyak dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang berbanyak hal. Amin Tuhan. Aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya persilakan. Selalu ku hatiku percaya, Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan. Bahkan kesempatan ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang Tuhan berikan kepada kami
Menjelikan mata rohani kami, sehingga kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu ini boleh ditabur di tanah yang subur, sehingga boleh firman-Mu ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan juga yang mengurapi dia. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa hadir dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menyaksikan kehidupan Tuhan Yesus dan kehidupan hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, salam. Ya, 22 hari telah kita lalui di tahun ini. Ya, di tahun 2023. Ya, kita telah lalui, kita bisa bersyukur di mana kita melaluinya dengan sukacita. Saya pikirkan pada saat itu apa yang akan disampaikan firman Tuhan ini. Ya, ya ini kenapa ini? Jadi error lagi. Ya. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, waktu hari Jumat, waktu hari Kamis saya telepon seseorang. Saya bilang, Tuhan Yesus ada di mana? Saya bilang, di hati katanya. Nah, pada saat saya tanya situ, dia pada hari Kamis itu dia cemas. Ya, dia gelisah katanya. Kenapa? Dia juga deg-degan juga katanya. Setelah hari Jumat saya jemput dia ke rumah, terus saya jelasin kenapa ada Tuhan Yesus di dalam hati. Ternyata dia nggak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab kenapa ada Yesus ada dalam hati. Dia hanya mendengar mungkin dari pendetanya. Tapi ini kuncinya banyak. Orang yang percaya itu tidak tahu Yesus itu kenapa ada di dalam hati. Ya. Ketika saya jelaskan kepada dia bagaimana Yesus itu ada di dalam hati. Saya jelaskan dalam 4 fakta rohani. Setelah itu saya tantang dia. Karena di dalam Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarnya dan membukakan pintu, maka aku akan masuk makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ini adalah bahwa Tuhan itu sangat sopan. Tuhan itu sangat sopan, dia tidak mau masuk sendiri ke dalam hati. Tidak cukup hanya percaya, tetapi orang itu harus membukakan pintu hatinya dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Itu kuncinya. Banyak orang tidak memahami itu sehingga apa? Imannya itu rapuh. Sehingga dalam pelajaran apologetika dikatakan imannya tidak kuat, tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Sama karena kedua murid-murid Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 24 itu ayatnya 28 sampai 31. Ketika dikatakan murid-murid itu sampai ke Emmaus, Yesus seolah-olah mendahului mereka. Pada saat murid-murid itu mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya, baru Yesus masuk. Baru Yesus masuk ke dalam rumah itu. Dan juga di sana ada persekutuan. Setelah itu Yesus lenyap. Gak kelihatan. Ternyata harus ada undangan. Seseorang itu harus mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Nah inilah yang saat ini banyak orang melupakan. Coba Anda tanya nanti ke temannya, Yesus ada di mana? Ini pertanyaan yang mudah. Di hati, gitu kan. Tapi balikan lagi, kenapa ada di hati? Bisa nggak dia menjawab? Kalau dia nggak bisa jawab, berarti dia belum menerima Yesus.
Karena itu dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ini. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan katanya. Bahkan melakukan mujizat di namamu. Tetapi kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Ini satu hal yang menarik. Ini adalah bagian dari pembukaan kalau kita menginjili. Ya. Tahu orang semua Tuhan Yesus ada di hati. Tapi kalau kita tanya, kenapa ada dalam hati? Karena itu kalau Bapak baca dalam Galatia 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak. Maka dia mengutus roh anaknya ke dalam hatimu. Sehingga kamu bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Artinya di sana, Yesus menyuruh rohnya tinggal di dalam diri kita. Nah inilah yang perlu kita jelaskan. Sehingga orang-orang percaya itu kuat. Ya. Sehingga pada saat ini saya sampaikan tentang firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya kita hidup berkemenangan. Saya aplikasikan lagi, bagaimana sebenarnya kita hidup berkemenangan. Di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita. Di tahun 2023 ini. Karena baru 22 hari kita lalui. Sehingga saya memikirkan kembali. Di dalam Matius pasal 4. Ini memang sudah sering kayak kita. Di dalam Matius pasal 4 itu ayat 1 sampai 11 itu. Di sanalah sebenarnya kunci. Di dalam perjalanan orang-orang percaya. Kalau kita bandingkan di dalam Kejadian pasal 3. Ini hampir mirip. Bagaimana pada saat itu di dalam Kejadian pasal 3 itu bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Saya bandingkan di dalam Matius pasal 4 ayat 1 dan 11. Mari kita buka di dalam Matius pasal 4, kita baca ulang walaupun mungkin sudah sering kita mendengarkan ini. Tapi coba kita ulang kembali. Saya akan bacakan tentang ini. Kenapa ini nggak bisa jalan? Ya. Kenapa nggak bisa jalan? Coba, kenapa nggak bisa jalan? Ya ini. Ya coba. Kenapa nggak bisa jalan? Ya. Nih. Udah nyala. Nih. No. Coba. Bisa enggak? Saya pakai bandul. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh roh kepada gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi si Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah
malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau kita perhatikan, dikatakan konteks ini, bagaimana pencobaan di padang gurun ini, kita perhatikan. Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di sana dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Allah. Kalau kita perhatikan, Roh Allah ini yang menuntun dia ke padang gurun. Roh Allah itu yang menuntun dia ke padang gurun. Di sana kalau kita melihat bagaimana Yesus melakukan satu hal. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam, maka dikatakan maka laparlah Yesus. Ini mengalami satu krisis. Kalau saya perhatikan, ini krisis pertama. Bahwa dikatakan di sana laparlah Yesus. Kalau kita perhatikan bagaimana di padang gurun ini, boleh dikatakan padang yang luas sekali. Bahkan di sana tidak ada warung. Ya, tidak ada makanan tersedia. Makan juga, air juga susah. Kalau di padang gurun. Kalau siang itu panas sekali. Kalau malam itu dingin sekali. Nah ini yang suasana. Jadi orang-orang yang hidup di padang gurun, tumbuhan atau binatang di padang gurun, di situ boleh dikatakan mentalnya harus kuat. Binatangnya kuat-kuat. Bahkan juga tumbuh-tumbuhannya kuat. Bahkan ada penelitian dikatakan batangnya lebih tinggi, lebih dalam dari akarnya. Dia harus terus mencari air. Di sana ada kekokohan yang luar biasa. Nah, di sana kalau kita lihat, di sana dikatakan laparlah Yesus. Setelah dia Yesus lapar, apa yang terjadi? Ini si penggoda ini datang. Ya, datanglah iblis katanya. Iblis, jika engkau anak Allah. Ini satu pertanyaan. Jika engkau anak Allah, dikatakan, ubahlah batu ini menjadi apa? Roti. Batu jadi roti. Kalau perhatikan di sana, apakah Tuhan Yesus bisa enggak mengubahnya? Bisa. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau, dia katakan dia tidak mau untuk mengubah batu menjadi roti. Ini adalah kalau kita lihat bahwa dalam Kejadian pasal 3. Itu terjadi pada saat Hawa dikatakan di sana. Pada saat Hawa melihat pohon buah yang di tengah itu, yang merah yang sedap dilihat, iblis juga hadir di sana. Menawarkan apa? Menawarkan kalau engkau makan buah itu, engkau akan sama dengan Allah. Ini kebutuhan juga. Ternyata iblis bermain pada saat ini tentang apa? Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani yang diperhadapkan pada kita. Apalagi saat ini kalau dikatakan tahun 2023 ini zaman gelap. Kata Pak Jokowi. Zaman bagaimana saat ini orang-orang mulai dikatakan bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia mulai mengalami krisis ekonomi. Dan di sana tawaran ini diperhadapkan dengan Tuhan Yesus. Ya, ubah katanya. Karena nggak ada itu, ubahlah. Tetapi apa jawab Yesus? Jawaban Yesus yang menarik itu. Ada tertulis. Ada tertulis di mana? Yesus berkatakan ada tertulis dalam Ulangan. Manusia itu tidak hanya hidup dari roti, tapi setiap firman. Ini diperhadapkan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu juga yang dihadapi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel banyak jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena masalah makanan. Ya.
Masalah makanan ini menghantui. Ini juga. Ini yang ditawarkan sebenarnya. Ditawarkan oleh iblis makanan, tetapi apa dikatakan? Bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Ini satu hal yang menarik saya pikirkan dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita kekurangan. Ketika kita mengalami krisis di dalam hidup kita. Ketika kita sudah menerima Yesus, kita mengalami krisis ini diperhadapkan. Apakah kita mau mengikuti tawaran iblis atau tidak? Itu tergantung kita. Ya kan? Apa kita katakan ada tertulis bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja? Ya kan? Ketika Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, Dia turunkan mana yang belum mereka kenal apa itu mana. Sehingga mereka mengambilnya, memakannya. Nah ini. Ternyata Tuhan sediakan. Iblis menawarkan, tetapi Tuhan mencobai, menguji sampai mana iman kita. Disediakan. Sampai 40 tahun bangsa Israel di perjalanan itu. Mereka tidak menabur, tidak menanam, tapi diberi Tuhan makan. Sehingga saya bandingkan di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Jangan kamu khawatir akan apapun juga. Ya dikatakan. Ini sama tawaran ini. Ini tentang khotbah di bukit. Telah dikatakan ayat 25. Ayat 6 di sini saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Ini yang disampaikan oleh Yesus di khotbah di bukit. Sehingga Yesus meyakinkan kepada yang datang itu bahwa Tuhan menjamin. Ya, Tuhan menjamin. Tentang apa? Tentang kehidupan. Di bagaimanapun dikatakan krisis tahun 2023 ini, kita tetap tenang. Karena apa? Tuhan menjamin kita. Ya, Tuhan menjamin kita. Ini sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan di sana, coba kita perhatikan di dalam pasal 4 lagi. Nah, setelah Roh Allah itu membawa Yesus ke padang gurun, yang diganti di dalam pasal ayatnya, ayat 7 dikatakan. Nah, ayat 6, ayat 5 ya. Kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Yang pertama, Roh Allah yang membawa dia ke padang gurun. Yang kedua, iblis mengambil peran. Dia membawa Yesus ke bait suci. Ditempatkan di bumbungan bait Allah. Ya ini luar biasa. Kenapa dikatakan ini? Yesus membawa mereka. Iblis itu membawa Yesus ke bumbung bait Allah. Ya. Kalau kita perhatikan ya, bait Allah. Apakah iblis enggak takut ke bait Allah? Ternyata enggak. Iblis itu enggak takut datang ke gereja. Ya, iblis itu enggak takut datang ke gereja. Dia membawa, dia mengutip lagi.
Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12 dikatakan di sana. Dikutip oleh iblis. Wah, pintar juga. Iblis ini tahu firman Tuhan. Dia kutip di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 12 itu persis. Jatuhkanlah dirimu. Di sana malaikat-malaikat akan menopang engkau, dikatakan. Ternyata iblis itu pintar juga. Jangan salah. Ya. Jangan salah saat ini. Kalau keren saat ini. Kalau kita melihat. Cenderungnya pada saat ini banyak saat ini gereja-gereja muncul. Akhirnya gereja-gereja itu pecah. Tidak salah Tuhan. Tapi salah manusia. Iblis berperan. Untuk apa? Memecah belah orang-orang percaya. Yesus juga dicoba. Ini tentang apa? Tentang harga diri. Iblis mengangkat dia. Dan juga menjatuhkan dia. Karena ini kan. Ini masalah harga diri. Ya kan? Banyak saat ini. Ya. Kenapa banyak gereja pecah? Karena harga diri juga. Dibawa ke bumbungan bait Allah yang tinggi. Sehingga dia tidak mau turun. Ini masalah. Di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan itu banyak. Akhirnya apa? Banyak gereja-gereja muncul. Tidak bersatu. Saling gotong-menggotok. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini masalahnya. Masalah ini terjadi bukan hanya sekarang, tapi zaman dulu. Ketika kalau kita baca sejarah. Sejarah itu dikatakan ada perdebatan di sana. Arius mengatakan, dia seorang mengatakan bahwa dikatakan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu diciptakan. Sehingga dikatakan Arius ini ajarannya. Sampai sekarang ada. Yang ditawarkan oleh saksi Yehova. Dia mengambil dalam kitab Wahyu. Dia mengambil dalam kitab Yakobus pasal 1. Bahwa Allah itu diciptakan. Nah inilah. Terjadi perpecahan-perpecahan. Bahwa dulu dalam sejarah gereja. Semua sebenarnya. Tanah Arab itu sudah dikuasai ke Kristen. Tetapi karena orang-orang Kristen itu enggak bersatu, akhirnya hancur ketika Islam muncul. Dipertanyakan imannya. Mereka hanya berdebat tentang apa? Tentang Tritunggal. Hanya apa kacau? Ini mempertahankan, Yakobus mempertahankan ini mempertahankan ini. Sehingga apa? Mereka masuk. Sehingga mereka kuasai satu persatu. Dengan apa? Dengan kekuatan mereka. Nah ini masalah terjadi. Masalah itu juga terjadi pada saat ini. Iblis hadir untuk apa? Menghancurkan. Ya kan? Tapi apa jawaban iblis? Ayat 7 di sana. Iblis ini pintar. Lihat kata ayat 6. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengapa ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jawaban Yesus apa? Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, ada tertulis. Ada tertulis. Yesus tidak menggunakan akalnya. Yesus tidak menggunakan, tetapi Yesus menggunakan firman Tuhan. Setiap pertanyaan itu dijawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Di mana tertulis? Di dalam Alkitab. Dia katakan ada tertulis di dalam Ulangan. Kenapa selalu Yesus mengutip Ulangan? Karena itu yang terjadi pada bangsa Israel. Pada saat itu. Ada tertulis. Sehingga dikatakan dalam Ulangan pasal 6 itu ada tertulis. Ayat 13 ada tertulis katanya.
Ternyata inilah kunci bagaimana supaya kita menang di dalam perjalanan hidup kita. Kita harus tahun 2023 ini membaca Alkitab. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Kalau kita mau menang di dalam perjalanan hidup kita, kita harus membaca firman Tuhan ini. Terus. Oh, ini saya sudah pernah baca. Oh, ini enggak. Firman Tuhan itu baru setiap hari. Kita baca besok, besoknya berubah. Kita baca besoknya ada lagi berkat. Ya, kadang-kadang kita inilah. Iblis itu pada saat kita baca firman Tuhan, iblis itu langsung ambil kipas, dikipas-kipas, ngantuk langsung. Coba. Sehingga orang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah obat tidur, katanya. Coba. Ya, coba Anda besok setelah pulang dari sini, coba pasal Alkitab berapa pasal kuat. Iblis enggak senang. Pada saat kita pegang Alkitab, iblis enggak senang. Kita dikipas, tidur sayangku, tidur. Langsung udahlah gitu kan. Ada tinin pada sahabat tinin, wah udah lari ke sana. Ini teknologi juga menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati. Teknologi yang kita pegang itu menjauhkan kita dari Tuhan. Kenapa? Inilah kalau kita baca kitab Wahyu, bagaimana teknologi itu akan menggeser Alkitab. Ya, saya lagi belajar. Bagaimana nanti Alkitab ini akan hilang. Ya, ini mulai diarahkan. Diarahkan kemana? Mulai diarahkan ke handphone. Nah, ketika nanti orang sudah nggak ada lagi percetakan, kalam hidup udah tutup, semua udah tutup, percetakan sudah tutup. Nah, langsung dikencet nanti. Semua hilang Alkitab. Mau cari di HP nggak ada. Mau di mana? Ya, tadi kalau saya tanya berapa orang yang bawa Alkitab? Enggak, jarak gereja-gereja lagi, enggak lagi bawa Alkitab. Hanya apa? Ini. Akhirnya apa? Ada teman saya bilang, kalau HP-nya tinggal di rumah, dia merasa sendiri. Aduh, nggak tahu lagi apa yang dia kerjakan. Nah, ini sudah mulai. Nah, sedangkan Yesus mengajar kita, ada tertulis. Ada tertulis. Ya. Kalau saya tanya, Arya sudah berapa kali baca Alkitab? Anak muda nih. Sudah pernah dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, ini memperhatinkan. Ini gimana? Hanya senyum-senyum. Nah, ini masalahnya. Masalah di dalam kekristenan ini. Gak pernah baca Alkitab sehingga apa? Dia tidak mampu memberi jawaban kepada imannya. Gak tahu, kosong. Paling ada di Alkitab katanya, ayatnya nggak tahu, ya kan? Macam ditanya, ada di Alkitab, saya mah tahu isinya, alamatnya nggak tahu. Nah, ini iblis bisa mengicau. Ya kan, ini sering kali. Coba Anda semangat baca Alkitab, langsung seminggu langsung mulai. Saya mulai ya. Baca Alkitab dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, baru dia di semuanya udah masuk kata keimamat. Masuk ke bilangan. Aduh, udah pusing katanya. Udah. Nah, stop. Nah, kalau ditanya Tuhan lah. Hei kamu, ya, sudah berapa kali baca Alkitab? Aduh Tuhan, saya sibuk. Sibuk gak memberi diri untuk baca Alkitab. Nah, ini bahaya. Bahaya kita. Sehingga apa? Iman kita cepat beralih. Kita enggak kuat di dalam hidup kita. Saya bandingkan mereka. Tiap hari baca Al-Quran. Tiap hari baca Al-Quran. Sampai mereka hafal. Tapi kita terlampau santai. Saya kira Hawa nggak pernah. Walaupun Hawa dikasih tahu sama Adam.
Jangan kau makan buah itu, tapi dia dipancing oleh iblis, dia langsung jatuh. Kita juga seperti itu. Kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kita katakan saya orang Kristen, tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Itu. Ya. Kalau Anda baca, coba satu orang baca dalam Matius pasal 7 ayat 21 coba. Ya. Yang keras bacanya sampai 23 coba Henry. Yang keras bacanya. Ya. Nah di sana bukan hanya jemaat yang masuk neraka, pendeta juga banyak juga. Bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Ya kan ini buktinya. Tapi Tuhan berterus terang, aku tidak mengenal kau. Mau ngapa? Ya kan? Ini bisa terjadi dalam hidup kita. Kita ini hanya mengatakan ini. Terlalu santai hidup kita ini. Ya kan? Coba kalau kita sarjana hukum, nggak tahu pasal-pasal, bingung kalau ditanya. Ya kan? Pasal 340 tentang apa katanya. Ya kan? Kalau si Chandra sarjana hukum. Ya kan? Harus tahu hafal pasal-pasalnya, harus apa hukumannya, berapa tahun hukumannya, harus tahu. Nah Alkitab juga seperti itu. Yesus mengutip Alkitab supaya apa? Supaya kita belajar seperti Yesus menghadapi masalah. Nah ini masalah. Kenapa Yesus membawa kebumbungan bait Allah yang tinggi dan membawa firman Tuhan? Inilah tentang harga diri. Ya, ya, sekarang mana tahu, mana mau pendeta disuruh ini. Udahlah kau jadi jemaat aja lah, itu kan. Udah gengsi, dia akan lari. Ini saya buka gereja baru lah katanya. Nah ini terjadi. Ini masalah dalam hidup kita. Masalah ketiga, masalah pertama tadi masalah kehidupan perut kita. Masalah kedua masalah harga diri kita, krisis harga diri. Sehingga kalau kita belajar konseling, ada krisis harga diri. Dia tidak menghargai saya. Karena itulah Yesus datang dalam Filipi pasal 2, dia datang menjadi hamba. Dia datang menjadi hamba. Bukan menjadi raja, bukan menjadi tuan, tapi dia datang menjadi hamba. Artinya Yesus meninggalkan kemuliaannya. Yesus meninggalkan segala kuasa. Dia datang menjadi hamba. Hamba itu tidak dihargai. Hamba itu tidak dihargai. Tetapi hamba itu dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Itu luar biasa. Dia mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Ini harus rendah hati. Yang ketiga, tawaran iblis pada saat ini. Tawaran iblis kepada Yesus, ya. Kalau saya kira iblis ini nggak kira-kira ya. Udah tahu siapa Yesus gitu. Tapi dia menawarkan juga kepada Yesus. Iblis membawa dia kemana? Ke bukit
Ya, jangan salah nanti. Dan kemudian dikatakan di sini, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ya, yang sangat tinggi. Kenapa iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi? Ya. Kenapa dikatakan Alkitab mencatat yang sangat tinggi? Ternyata pada saat di ketinggian itu kita bisa melihat seluruhnya. Waktu ke Monas itu naik ke atas, saya lihat semua Jakarta kelihatan. Iblis menawarkan semua harta dunia ini. Yang dicari orang kan harta saat ini. Ya kan? Kekayaan. Kalau orang Batak hasangapun hamurau. Ya kan? Kekayaan. Iblis menawarkan kekayaan kepada Yesus. Saya pikir iblis ini gimana ini ya? Nggak tahu siapa Yesus gitu ya. Ini nggak tahu siapa Yesus. Yesus mau disogok ya, dengan hartanya. Ya kan? Mau disogok Yesusnya. Ya, ternyata Yesus nggak mau disogok. Berliur dikatakan, disogok 1 miliar nggak mau dia, triliunan nggak mau. Seluruh kekayaan dunia itu diberikan kepada Yesus. Ya kan? Kekayaan bermacam-macam kekayaan ya. Ya, nggak mau kompromi Yesus, nggak mau dia. Harga dirinya dijual dengan kekayaan gak mau. Ya. Mau berapa? Ini sangat menarik sekali kalau kita lihat. Yesus dibawa. Tetapi apa jawaban Yesus? Ada tertulis juga. Ya kan? Dia kata ada tertulis. Ini satu hal. Kekayaan itu tidak mau Yesus mengenai kekayaan di sini. Dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Kalau iblis menawarkan itu kepada kita gimana? Ya, semua ini untukmu lah, katanya. Asal satu syarat, katanya. Ini hanya sujud kepada aku. Gampang kan? Gimana kalau ditawarkan kepada kita itu kekayaan? Dikasih apartemen, dikasih mobil Alphard, dikasih semuanya, dikasih sujud kepada aku gitu kan. Ya. Kan banyak anak muda gitu. Cari yang kaya gitu kan. Supaya jangan repot katanya. Ya kan. Yang punya mobil, yang punya pribadi katanya. Saya mau pengennya yang punya pribadi katanya. Apa itu pribadi? Punya mobil pribadi, rumah pribadi. Semua pribadi, itu yang ditawarkan. Nah itu juga yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Ya, ditawarkan semua. Kalau kita ditawarin gimana? Ditawarin anak pengusaha, anak Pak Jokowi gitu kan. Ya, semua ada. Gimana? Tapi dengan syarat. Ganti imanmu. Kan? Ganti KTP-mu. Kan banyak saat ini kan. Banyak. Lagi anak-anak muda. Tahan. Saya perhatiin itu orang-orang dari Nias itu. Banyak saat ini yang mualaf. Terutama di daerah Sumatera. Karena tawaran. Tawaran pekerjaan, tawaran. Tapi Yesus mengatakan. Dia menolak kali. Sebenarnya ini yang harus kita pelajari dalam perjalanan hidup kita. Iblis selalu menawarkan kekayaan itu. Ya. Dulu juga ada gitu ya. Dulu bapak ini sudah pergi ke Gunung Kawi. Dia jadi kaya. Tapi dia bertobat. Tahu apa yang terjadi? Jadi miskin. Terus teman-temannya ngajak lagi. Udahlah katanya, kita pergi lagi.
Dia mulai imannya mulai bergumul. Aduh, jadi orang Kristen yang miskin katanya. Dia terus, akhirnya dia, Pak, saya mau coba-coba lagi ke sana katanya. Nah ini terjadi. Gak tahu jadi nggak dia ke sana. Inilah yang dihadapi. Ternyata di dalam kemiskinan itu Tuhan menawarkan kaya. Iblis menawarkan kaya. Apakah kita? Nah di sana kuncinya yang sering kita lihat. Apa dikatakan? Maka berkatalah Yesus kepadanya, Inyalah sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ada tertulis. Ya, coba kita renungkan ini. Coba kita tanamkan dalam hati saya. Tahun 2023 ini saya akan baca Alkitab sampai tahun 2004, Kejadian sampai Wahyu selesai. Ya, amin. Iya, coba tanamkan dalam hati kita. Saya akan baca ini. Tapi ingat, ketika ada godaan harus dijawab. Ketika Anda mulai malas harus dipaksa. Ya. Ini juga bahasa banyak juga mahasiswa teologinya seperti itu. Ya, saya tanya, baca Alkitab gimana? Aduh, pas sidang baru 2 kali dia baca Alkitab. Saya bilang, bagaimana kamu di lapangan? Usiamu berapa sekarang? Ya, katanya kan. Usia kita berapa? Ada yang 50, ada yang... Tapi udah pernah gak baca Alkitab? Ini pertanyaannya. Kalau gak iman kita itu memprihatinkan. Coba kita baca. Karena apa? Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merah yang menuju tentang Mesia itu, tentang Yesus Kristus. Ya, coba kita janjilah dalam hati kita, Tuhan, saya mau coba Tuhan. Karena apa? Karena di ayat 11 itu kita harus hati-hati dikatakan. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis hanya meninggalkan Yesus. Ketika dalam perjalanan Yesus, iblis selalu hadir. Sampai di kayu salib, iblis terus hadir. Iblis hadir kepada Petrus. Iblis juga hadir kepada Yudas Iskariot. Dia kan hadir. Hadir di sana. Jadi iblis itu hanya meninggalkan. Sampai sekarang iblis itu masih ada bersama-sama dengan kita. Ya. Mungkin di samping kita ngipas-ngipas kita tidurlah tidur makanya saya kan ke gereja datang saya udah mandi saya langsung gereja tidur dia. Saya pulang dari gereja ini juga firman itu diambil satu-satu ya dikumpulin. Nah ini seperti orang menaburkan diambil sehingga ditanya apa tadi di gereja katanya. Lupa katanya saya, nggak ingat itu. Iya banyak seperti itu. Ditanya sampai di rumah apa yang didapat di firman, nggak tahu katanya. Nah, jadi saat ini kalau kita nggak siap, iblis itu di depan pintu itu, ambil firman Tuhan itu dicopot, diambil lagi dia, sehingga nggak ada kuat kita. Nah inilah saya pesankan bagaimana kita berjalan. Di dalam tahun 2023 ini kita harus katakan ada tertulis. Ketika cobaan itu datang ada tertulis. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab pada saat kamu dicobai Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah ini dekat. Sehingga kita ingat, kita lawan iblis dengan apa? Firman Tuhan. Tetapi kalau enggak ada firman Tuhan dalam pikiran kita, dengan apa kita melawan iblis? Karena itu dalam Efesus pasal 6 dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis.
kita ambil firman Tuhan. Ya, begitulah. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan di sana. Bagaimana kita harus tetap setia pada saat kita mengalami juga kondisi yang terpuruk itu. Kita kurang makanan, Tuhan akan menyediakan. Bagaimana Tuhan juga menolong kita dalam perjalanan iman kita. Ya, sebelum kita mulai, kita angkat pujian. Pemain musik maju sebelum kita berdoa. Ya. Kita angkat pujian. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu katakan sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu mari kita berdoa masing-masing. Kita mau katakan keinginan kita kepada Tuhan. Sehingga sebelum Tuhan memanggil kita, kita mengatakan, Tuhan, saya mau baca firman Tuhan yang Tuhan berikan ini. Sehingga firman Tuhan ini yang dapat mengubah hidup kita. Bukan orang lain. Tapi firman Tuhan inilah yang diberikan Tuhan kepada kita, yang dapat mengubah kita. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini. Kami boleh kembali melihat bagaimana pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia memberi contoh dan teladan kepada kami, di mana Dia juga menghadapi cobaan oleh si iblis. Si iblis juga menawarkan setiap keinginan dunia ini, tetapi Tuhan Yesus tidak bisa menang akan segala cobaan itu. Ini membuat satu contoh kepada kami, bahwa kami juga di dalam Tuhan Yesus, di dalam perjalanan hidup kami mampu untuk menghadapi si iblis. Karena ada tertulis, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kami mau melawannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama firman Tuhan, sehingga Tuhan teguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami, dan juga si iblis tidak berhak untuk mengambil firman Tuhan setelah kami meninggalkan tempat ini. Tapi biarlah kami bawa
di dalam kehidupan kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memeteraikan firman Tuhan yang kami dengarkan ini Tuhan. Berikan kepada kami semangat Tuhan, senantiasa untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah jemaat-Mu pada saat ini. Berkati mereka. Tolong mereka di dalam kehidupan mereka. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Saud Sihombing atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Amin. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya memohon dengan kasih kepada Saudari Indri untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini, dan kami bersyukur di mana kami telah diberkati, diingatkan kembali Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Saud. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Saud Tuhan dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kegiatannya, dalam setiap pekerjaannya apapun Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan Pendeta Saud bersama dengan keluarga, dan Engkau Allah yang terus memakai Pendeta Saud Tuhan dimanapun Tuhan Engkau tempatkan Tuhan, untuk Pendeta Saud dapat memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan lewat kebenaran yang disampaikan oleh Pendeta Saud. Dan kami juga menyerahkan Tuhan dalam setiap pergumulan Pendeta Saud bersama keluarga. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang memberikan solusi dan jawaban. Tuhan, kami juga bersyukur di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang mengingatkan kami, memampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan penuh kerendahan hati, dan kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi berkat-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami bersyukur di mana berkat-Mu selalu melimpah atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan ucapan syukur kami Tuhan, baik banyak maupun sedikit. Kiranya Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi persembahan. Haleluya, amin. Amin. Kepada hambanya akan mengumpulkan persembahan, saya persilahkan. Selamat memberi. Yesus memberkati, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu, dan sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada hambanya yang akan menyampaikan warta, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Ini kelihatannya belum makan ini dan gorengan ini, jadi masih kurang keras Pak Togu suaranya yang justru paling jelas. Ada sukacita. Ya, yang
paling keras itu sebentar yang paling banyak makan karena mengeluarkan energi. Yang lain kurang, cuma satu potong aja. Baik, terima kasih Pak Saud sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita melihat bahwa ada tantangan, ada persoalan di dalam mengikut Tuhan. Dan contoh Matius pasal 4, kasus Suisti yang dimana ada 3 hal yang berkaitan dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup sebenarnya. Ya, yang dimana itu terjadi, Pak Saud berkata selalu mengutip firman Tuhan menjadi dasar untuk menjawab maupun menjalani hidup ini. Ya, ingat ya, persoalan itu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga keangkuhan hidup. Itu rangkuman dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya, jadi firman Tuhanlah yang menjadi dasar untuk kita melalui semua itu. Ayo tetap semangat ya dalam menjalani hari esok. Terima kasih Pak Saud. Dan Bapak Ibu tetap juga jangan gentar dengan hal tersebut. Ya, kalau bagi yang tertarik silakan saja lihat ya di dalam perkataan saya 1 Yohanes 2 mungkin ayat 16. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta. Mana? Enggak nongol ini. Ya, biasanya ada TV di depan ya. Belum nongol juga nih. Ya, kita sambil menunggu dia nongol ya. Kalau nggak nongol kita langsung doa ya. Kita serahkan semua ya. Tapi yang jelas terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini. Baik Bu Rindu yang jauh-jauh dari seberang ya. Lumayan jauh ya. Ya sebenarnya yang jauh dari Banten maupun beliau dari Jakarta. Bu Dina juga di Jakarta ya. Ya. Belum keluar negeri, masih di Jakarta ya. Oh puji Tuhan, masih ngeliat itu bapak yang rambutnya putih ya. 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 Pak Temi ya, selamat datang ya. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Tapi mereka akan sering-sering beribadah untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Persembahannya 665.000. Ya, bagi cari dulu, jalan naik dulu. Nah, ini ada nomor rekening Bapak Ibu yang bisa di rumah yang online atau online ya masih ada berapa ini. Tolong hafal nomor rekeningnya, persembahan ke situ saja. Kalau kurang jelas boleh tanya nomor rekening saya. Ya, ya tapi pasti juga saya masukin ke gereja maksudnya. Jangan Bapak Ibu lanjut. Ya. Ini Pak Nelson 5 Januari ya ulang tahun. Oh, iya ini 5 Januari. Ya, itu 18 Januari. Bang Chandra udah lewat ya. Saya tahu, saya minta traktir waktu itu. Kita udah ke Tiranus ketemu, lupa saya dia ulang tahun. Ya, pokoknya selamat ulang tahun. Tuhan berkati ya. Pak Nelson, Bro Chandra ya. Lanjut. Ya ini yang pelayanan minggu depan, tolong persiapkan hati, pikiran, jiwa termasuk semua lagu-lagu ya untuk bisa beribadah minggu depan. Ya main musik juga sama ya. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya termasuk kasihan tadi Pak Saud, saya lihat sudah siapin PowerPoint tapi nggak bisa diputar ya Pak Saud ya. Ya itulah Pak Saud, tenang aja, yang penting kan sudah beres ibadahnya. Jadi Bapak tidak perlu terlalu tegang lagi menjalani hidup, santai aja ya. Tapi ya itulah teknologi, ada kalanya kita persiapkan sesuatu sedikit bermasalah. Lanjut. Ini khotbah Bapak di CEVI ya, 103,5 FM. Sore jam 18 ya. Ini sebenarnya ada beliau sering kirim ke grup juga baik di Menara maupun di Sinode ya. Tapi nggak tahu beliau rajin kirim ke Sinode ya. Biasanya Bapak kirim selalu ini linknya. Lanjut. Nah ini doa-doa kita Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang butuh dukungan doa, bisa sampaikan kepada saya supaya saya bisa berdoa. Sebentar. Ada Bapak Ibu? Ya mungkin coba pengen tulang rusuknya ada bolong atau tonggak ya, berkaitan dengan jodoh. Ya siapa tahu tulang rusuknya semua genap ya.
Ya Pak Chandra ya, kalau Pak Chandra udah pasti genap, nggak macam-macam lagi tuh. Itu algojonya di samping itu soalnya. Ya, baik yang belum menikah, baik yang studi maupun yang bekerja pelayanan, kita berdoa ya, termasuk yang di sini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur Tuhan karena memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, Allah yang terus menyatakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biar berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik di dalam pelayanannya, keluarganya, dan apapun yang dilakukan Engkau sertai, dan biarlah seturut kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu melalui pelayanan hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang tadi juga kami sudah dengar dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal, baik presiden, wakil presiden, DPR, MPR, bahkan jajaran yang paling di bawah RT dan RW, siapapun Tuhan yang Engkau tempatkan, tolong urapi mereka, tolong lengkapi mereka dengan otoritas hikmat daripada-Mu, sehingga mereka memimpin dengan takut akan Engkau, mereka memimpin dengan kebijaksanaan karena otoritas yang Engkau berikan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab, sehingga bangsa dan negara ini dipimpin ke dalam keadilan, kemakmuran, dan seturut kehendak-Mu semata-mata. Tapi ajarlah Tuhan kami untuk menghormati dan mendoakan para pemimpin, agar mereka betul-betul dijagai, lindungi, naungi, dan jauh dari niat-niat jahat golongan tertentu. Terutama kami terus berdoa Tuhan untuk keutuhan bangsa ini, karena ada golongan-golongan tertentu yang berusaha menghancurkan. Tapi Tuhan, keutuhan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta juga Tuhan, bahwa orang-orang di dalam bangsa ini yang mungkin sudah pernah mendengar berita Injil, baik dari media, baik secara langsung dari pemberitaan Injil oleh hamba-hamba-Mu, Tuhan, Engkau yang lembutkan hati dan pikiran mereka, Engkau yang insafkan mereka melalui Roh Kudus, sehingga mereka dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka memperoleh keselamatan kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan, kami tidak tahu pergumulan mereka di tempat ini. Kami tidak tahu apa persoalan mereka, baik masalah studi, baik masalah pasangan hidup, baik masalah pekerjaan, baik masalah pelayanan. Apapun Tuhan, semuanya Engkau tahu dan tidak lepas daripada kontrol dan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau sertai. Bagi yang sakit Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur mereka sembuh. Bagi yang letih, lesu, dan berbeban berat, biarlah memperoleh kelegaan karena mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka bisa melihat bahwa di tengah krisis, di tengah persoalan yang dialami, ada tangan Tuhan, ada topangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk memberikan kelegaan dan pertolongan indah dan tepat pada waktunya, seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di tempat ini, baik Pak Nelson maupun Bang Chandra Tuhan. Engkau yang sertai kedua hamba-Mu dalam mengiring dan melayani Engkau, tapi juga berikan energi, kesehatan, kekuatan yang baru, hikmat, kuasa, penyertaan-Mu yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan mereka di dalam beraktivitas, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam studi, atau segala sesuatu yang dilakukan. Biarlah hidup mereka berdampak untuk memuliakan nama-Mu, untuk terus memberitakan Injil Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini, baik Pak Yopi, Pak Saud, Pak Nelson, Bu Ade, hamba-Mu. Tuhan, Engkau sertai, sehingga apa yang kami lakukan hanya terus memberitakan Injil Kristus dimanapun kami berada, dimanapun Engkau utus kami. Berita Injil, itulah yang kami komandangkan, sehingga nama-Mu terus dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, berikan kepada kami kesehatan semuanya, sehati, sepikir, sejiwa, satu roh, satu tujuan untuk memuliakan nama-Mu semata-mata.
baik jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan. Ada yang hadir, ada yang sudah lama tidak hadir Tuhan. Engkau Tuhan tolong jamah hati dan pikiran mereka, biar mereka bisa beribadah kembali di tempat ini. Dan kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu dengan iman sungguh-sungguh bahwa Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami, menjawab doa kami seturut kehendak-Mu dan indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan lakukanlah setiap firman yang telah ditaburkan, sehingga hidup Anda boleh diberkati oleh Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kekuatan hatiku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat Amin Tuhan, amin. Kau yang akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, dan Kau yang akan terus menolong kami dalam kehidupan kami hari demi hari. Biar kiranya Engkau terus menyertai kami Tuhan, kemanapun kami akan melangkah sebentar Tuhan, dan biar kiranya penyertaan-Mu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami hari lepas hari, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini sampai siang hari ini, semuanya boleh berjalan lancar Tuhan. Itu semua semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sertai kehidupan kami Bapa. Dan terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kepada semua jemaat yang ada di sini dan juga untuk saudara